Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mendapatkan peluang atau menggali novelty dan state of the art untuk sebuah rencana penelitian. Dan pada kali ini saya menggunakan dua buah aplikasi, yaitu yang pertama adalah aplikasi Publish or Perish. Dan satu lagi aplikasi Force Viewer, di mana kedua aplikasi ini bisa kita dapatkan secara gratis, kemudian kita download, lalu kita install. Nah, pada percobaan kali ini kita mulai dengan aplikasi Publish or Perish. Tampilannya adalah seperti ini, di mana di sini ada beberapa indexing yang mungkin sudah familiar oleh kita semua, seperti Scopus, ada Web of Science, kemudian ada Crossref, ada Google Scholar, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian pada percobaan kali ini, misalnya saya ingin menggunakan indexing yang paling umum, yaitu Google Scholar. Nah, pada percobaan kali ini, misalnya saya ingin mengangkat sebuah topik penelitian terkait dengan dynamic pricing. Artinya saya harus mencari paper-paper terdahulu yang ada kaitannya dengan dynamic pricing. Nah, di sini pada kolom Google Scholar Search, saya mengetikkan pada title words dynamic pricing. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa set tahunnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Misalnya dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Nah, kita juga bisa set di sini maximum number of result-nya. Jadi hasilnya nanti maksimal ada berapa paper gitu ya. Misalnya kita set maksimal saja, yaitu 1000 gitu ya. Lalu kita klik tombol search. Nah, nanti akan mencari paper-paper atau jurnal yang ada dynamic pricing-nya. Oke, sudah mendapatkan. Nah, di sini ada reportnya, papernya ada 996, cukup banyak. Kita lihat di bagian bawahnya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian list paper ini kita kopikan dengan cara select all, Ctrl A, menggunakan shortcut. Kemudian kita simpan dengan cara file, save result as ref manager. Kita simpan sebagai ref manager. Oke. Kita simpan, misalnya saya tulis di sini dynamic pricing. Oke, kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita ke aplikasi yang berikutnya, yaitu aplikasi Force Viewer. Nah, pada aplikasi Force Viewer, kita mulai dengan menggunakan menu File, lalu di sini ada Map Create. Lalu kita create. Nah, nanti di sini ada pilihan tipe data yang bisa kita gunakan. Nah, pada percobaan kali ini, saya ingin menggunakan map based on text data. Jadi saya pilih yang paling bawah, kemudian kita klik next. Nah, tadi kita simpan sebagai ref manager ya, atau reference manager. Berarti di sini data source-nya, read datanya yang reference manager. Nah, setelah itu kita klik next lagi, dan kita pilih, tadi kita nyimpan datanya ada di mana. Oke. Nah, kemudian next lagi. Nah, choose field-nya kita gunakan yang title and abstract fields. Lalu next lagi. Nah, nanti akan mengekstraksi, ya, file tadi diekstraksi untuk memunculkan terms. Nah, counting metodenya kita gunakan saja yang binary counting. Next. Lalu di sini kita bisa atur, ya, number of occurrence of a term dan meet the threshold-nya. Jadi kalau misalnya angkanya kita turunkan, meet of the threshold-nya justru malah naik, ya. Kalau angkanya untuk term-nya kita naikkan,
meet the threshold-nya justru turun. Nah, ini kita kira-kira saja, misalnya saya set 7 gitu ya. Next. Nah, kemudian saya samakan angkanya di sini 206 term. Oke, tinggal diketikkan saja supaya cepat. 206 term. Next. Oke. Nah, nanti memverifikasi term yang terpilih ya, atau verify selected terms. Kita bisa unchecklist atau kita tidak gunakan, kita tidak checklist beberapa kata yang mungkin tidak ada kaitannya langsung dengan topik yang akan kita angkat, yaitu dynamic pricing, gitu ya. Kita cari di sini misalnya, oke, di sini ada author ya, mungkin nggak saya pilih. Kemudian di sini ada, oke, upgrade. Kemudian di sini ada need, tidak saya pilih ya. Dan silakan rekan-rekan nanti kira-kira term yang tidak ada kaitannya langsung bisa di-unchecklist saja ya, supaya nanti bisa lebih fokus. Oke, kita klik tombol finish. Nah, nanti setelah itu kita akan diberikan muncul network visualization. Di network visualization ini akan ada beberapa warna, di mana warna-warna tersebut sebenarnya juga mewakili dari klaster. Ya, jadi warna tertentu itu klaster tertentu. Nah, nanti di sini ada beberapa klaster, mulai dari klaster 1 sampai klaster yang ke N. Oke. Nah, kemudian overlay visualization ya. Overlay visualization ini dari warna sebelah kiri, ini ada warna biru, dan sebelah kanannya yang paling kanan ada warna kuning. Jadi yang mendekati ke warna kuning artinya itu yang mendekati tahun yang paling muda, gitu ya. Jadi di sini misalnya ada time, kemudian ada work, kemudian ada knowledge, framework. Nah, ini berarti ini adalah jurnal-jurnal yang masih tahun-tahun muda. Nah, kemudian di sini ada density visualization. Nah, di density visualization ini kita melihat ada tulisan yang jelas ya warnanya, ada tulisannya yang kurang jelas, bahkan lebih kurang jelas lagi, ya, lebih ngeblur lagi. Nah, semakin kurang jelas warna tulisannya, itu artinya yang mengangkat kalimat atau kata tersebut itu masih jarang. Nah, dari sinilah kita bisa sebenarnya mencoba menggali hal-hal yang masih jarang diteliti atau terkait dengan kata-kata ini, ya. Misalnya di sini ada advantage, ya. Kemudian ada demand response. Nah, ini demand response ini berarti masih jarang nih, ya, karena warna tulisannya itu ngeblur sekali, gitu ya. Nah, kita bisa cari dari sekian banyak kata yang terkait dengan dynamic pricing, dan inilah kita bisa memunculkan ide daripada novelty yang nanti akan kita gunakan untuk rencana penelitian kita, juga sekaligus state of the art-nya. Nah, rekan-rekan, semakin tidak jelas tulisannya, itu artinya semakin sedikit yang masih menggunakan kata tersebut pada penelitiannya. Ini peluang, ya, sekaligus juga untuk membuat state of the art-nya. Nah, gambar ini, density visualization ini bisa kita simpan, kita screenshot dengan cara file, kemudian screenshot dengan format PNG, lalu kita berikan namanya, lalu save, dan kita bisa tempelkan di proposal penelitian kita. Ya, ini untuk memperkuat bahwa dari sekian banyak paper yang kita cari, dari rentang tahun sekian sampai rentang tahun sekian, yang meneliti terkait dengan A, B, C, D, ini ternyata masih sedikit. Nah, kira-kira seperti itu pada kali ini. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan semua. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.